Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pelajaran Ibu pagi ini ya. Seperti biasa sebelum belajar silahkan berdoa di rumah masing-masing. Siapkan buku catatan, buku latihan dan juga LKS-nya. Lalu simak penjelasan Ibu kali ini. Nah, pada minggu lalu kita sudah belajar yaitu tentang masdar muawwal. Ibu perhatikan masih banyak yang belum memahami dan belum mengerti tentang masdar muawwal itu. Ya, an, lan, li yang kita pelajari itu disebut dengan huruf masdar muawwal. Fungsinya apa? An, lan, dan li ini berfungsi atau bertugas menasobkan fi'il mudhari yang tadinya huruf terakhirnya berharokat dhammah menjadi fathah. Nah, an, lan, dan li ini dia harus dibarengi dengan fi'il mudhari. Tidak boleh fi'il madi, ya. Harus kata kerja yang sedang terjadi atau akan terjadi. Fi'il mudhari sendiri itu apa artinya? Yaitu kata kerja yang sedang terjadi atau akan berlangsung. Nah, fi'il mudhari inilah yang dipasangkan dengan an, lan, dan li, ya. Apa kegunaan dari fi'il mudhari ini? Kegunaannya yaitu untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung atau akan terjadi. Contohnya, saya mau mengatakan sedang membaca. Nah, cukup kita masukkan ke dalam fi'il mudhari kata membaca ini, itu sudah berarti sedang membaca atau akan membaca. Tidak perlu kita mencari arti sedang atau akannya di kamus, ya. Pahami dan dimengerti apa penjelasan Ibu di atas tadi. Nah, lalu bagaimana membentuk daripada fi'il mudhari itu? Perhatikan sebelum kita masuk cara-cara membentuknya, pahami dulu apa itu fi'il. Fi'il itu berarti kata kerja. Ingat ya, fi'il adalah kata kerja. Nah, fi'il ini terbagi menjadi 3. Ada yang disebut fi'il madhi, yaitu kata kerja lampau atau yang sudah terjadi. Yang kedua, fi'il mudhari, yaitu yang sedang terjadi atau akan terjadi. Nah, yang ketiga yaitu fi'il amar. Apa itu fi'il amar? Fi'il amar yaitu kata kerja perintah. Kalau kita memerintahkan seseorang dalam bahasa Arab, kita harus memasukkannya ke dalam fi'il amar. Seyogyanya fi'il ini dipelajari di kelas 3. Hanya mudhari berkaitan dengan an, lan, dan li, maka terpaksa saya harus menjelaskannya, ya. Perhatikan alurnya. Membentuk fi'il mudhari kita harus tahu madinya. Sedangkan fi'il madi itu terbagi menjadi 2. Apa itu? Yang pertama sulasi mujarrad. Apa itu sulasi mujarrad? Yaitu fi'il madi yang terdiri dari 3 huruf asli. Harokatnya huruf terakhirnya berharokat fathah. Nah, itu dia kalau fi'il madi sulasi mujarrad. Yang kedua yaitu sulasi mazid. Apa itu sulasi mazid? Fi'il madi yang sudah mendapatkan tambahan, baik 1 huruf, 2 huruf, atau 3 huruf. Nah, untuk yang ini kita lewati terlebih dahulu karena ini materinya untuk kelas 9. Perhatikan, fi'il sulasi mujarrad itu sendiri terdiri dari 3 huruf, ya. Ciri-cirinya huruf terakhirnya berharokat fathah. Dia mempunyai 6 wazan. Apa itu wazan? Wazan itu disebut dengan rumus. Nah, kali ini Ibu berikan 3 saja dari madi dan mudhari'nya, ya. Yang pertama, fa'ala yaf'ulu.
Yang kedua ada lagi bentuknya fa'ala yaf'ilu. Yang ketiga ada lagi fa'ala yaf'ilu. Nah, untuk lebih mudah yang kita pelajari sekarang yaitu fi'il madinya berharokat fathah semua. Huruf awal, huruf tengah, dan huruf akhirnya fathah. Itu yang perlu diingat. Perubahan pada mudhari'nya ya ada yang berharokat dhammah pada ainnya, yaf'ulu, berharokat fathah, yaf'alu. Ada lagi yang berharokat kasroh yaitu yaf'ilu. Namun huruf terakhirnya harokatnya sama-sama dhammah. Nah, perubahan ini tadilah menjadi fathah. Kita masukkan an, lan, dan li ya. Perhatikan. Inilah fungsinya daripada masdar muawwal. Fi'il mudhari yang harokat akhirnya dhammah ya, harokat akhirnya dhammah akan menjadi fathah. Apabila kita menambahkan huruf masdar muawwal an, lan, li. Ya. Nah, bagaimana membentuk fi'il mudhari itu sendiri? Karena an, lan, dan li itu harus dengan fi'il mudhari. Membentuk daripada fi'il mudhari, yang pertama kita harus tahu madinya. Nah, seperti ini tadi. Fa'ala, madinya. Fa'ala, bisa kita ganti lagi. Qoro'a, membaca, telah membaca. Kataba, telah menulis. Jalasa, telah duduk. Ingat, intinya harus kata kerja. Tidak boleh kata benda, isim, dan lain sebagainya. Ya, harus kata kerja. Yang pertama harus tahu madinya. Yang kedua, kita tambahkan huruf mudhoro'ah. Apa itu huruf mudhoro'ah? Yaitu ciri-cirinya di awal. Ya, untuk sekarang Ibu memberikan huruf mudhoro'ah untuk domir tunggal atau kata ganti tunggal. Mana huruf mudhoro'ahnya? Ana ketika dia masuk ke dalam fi'il mudhari, ciri-cirinya atau huruf mudhari'ahnya adalah a. Anta ketika dia masuk ke dalam fi'il mudhari, huruf mudhari'ahnya adalah ta. Diawali oleh ta ya. Kemudian anti, huruf mudhari'ahnya diawali oleh ta, diakhiri oleh ya dan nun. Sedangkan huwa diawali oleh ya, dan sedangkan hiya diawali oleh ta. Ini dia huruf mudhari'ah untuk yang tunggal. Disimak penjelasannya ya. Contohnya, saya ambil contoh kataba. Pada kalimat kataba ini anak-anakku, ini ada domir huwa. Nah, kita lihat huruf apa atau huruf mudhari'ahnya apa huwa ini ketika masuk ke dalam fi'il mudhari, yaitu ya. Nah, maka kita letakkan ya di awal. Kemudian langkah selanjutnya kita matikan huruf keduanya. Huruf keduanya setelah ya yaitu kaf. Matikan. Maka bunyinya menjadi yaktubu. Nah, bu inilah yang harus kita rubah menjadi fathah. Untuk merubahnya kita harus menambahkan huruf masdar muawwal tadi. An, lan, li. Perhatikan contohnya. An ditambah yaktubu. Maka hasilnya menjadi ayaktuba. Harokat fathah di akhir ini berubah karena ada an. Ya. Ini tadi dhammah berubah menjadi fathah. Hendak menulis atau akan menulis. Ya, seperti itu anak-anak. Perhatikan dalam contoh kalimat lagi. Dalam contoh kalimat, untuk membuat contoh an, lan, dan li, kita harus membuat bahasa Indonesianya dulu. Kecuali kalau kita sudah mahir, boleh kita langsung membuat dalam bahasa Arab. Contohnya, saya tidak akan membaca novel. Ya, saya itu bahasa Arabnya ana. Tidak akan lan. Membaca fi'il madinya adalah qoro'a. Ya.
novel. Nah, ana ini harus kita rubah dulu. Huruf mudhoro'ahnya tadi apa kalau masuk ke dalam fi'il mudhari? Huruf mudhoro'ahnya diawali oleh a. Ini dia ya. Kemudian qoro'a ketika masuk ke dalam fi'il mudhari, karena dia diawali oleh ana, maka diawali oleh alif ya, atau hamzah wasol. Langkah selanjutnya, huruf keduanya kita matikan. Nah, belum ada perubahan di huruf terakhir, masih aqra'u. Namun ketika kita tambahkan, kalimatnya menjadi lan aqra'a novel. Saya tidak akan membaca novel. Lihat perubahannya. Harokat daripada alif menjadi fathah karena ada lan. Ya, yang asalnya tadi adalah dhammah. Nah, masih banyak yang belum mengirimkan tugas karena ini merupakan nilai daripada ulangan keterampilannya. Jika tidak mengumpulkan berarti nilainya tidak ada. Ingat, semester ini adalah semester penentuan kenaikan kelas. Ibu masih menunggu tugasnya. Mudah-mudahan penjelasan ibu kali ini dapat dimengerti dan dapat dipahami. Semoga barokah ilmunya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.